laboratorium mereka. Hal-hal seperti itu terjadi nggak sih konteksnya di Belanda gitu? Mungkin bisa dibagikan ya, karena kalau di Jepang sendiri hal itu merupakan hal yang lumrah dan memang terjadi di Jepang. Ya, jadi kalau ini berdasarkan pengalaman saya aja ya. Kalau kemarin pengalaman saya itu, saya kan coba pelajari nih dari TU Delft ini dia menerima beasiswa apa aja gitu. Yang pertama itu mungkin Mm-mm. sekarang udah berubah ya. Pada saat itu adalah pada saat itu yang ada itu sebenarnya LPDP pastinya ya, yang dari Mm-mm. pemerintah. Tapi pada saat zaman saya itu LPDP sedang mengurangi kuota nih pada saat itu kalau nggak salah akhirnya Mm-mm. TU Delft nggak ada di daftar itu dan akhirnya Mm-mm. kesempatan LPDP itu hangus lah tidak ada gitu. Tapi mungkin untuk universitas lain ada gitu ya. Lalu kalau untuk ke TU Mm-mm. Delft itu sendiri ada Stunet. Jadi dia itu program bilateral antara pemerintah Indonesia dan Belanda di bidang pendidikan yang membiayai kuliah-kuliah dengan bidang-bidang tertentu. Salah satunya bidang maritim sebenarnya yang selalu ada di program Mm-mm. itu. Kalau nggak salah tahun Mm-mm. ini bekerja sama dengan Dikti kalau nggak salah, Stunet, Dikti dan LPDP juga. Lalu ada beberapa beasiswa yang apa namanya dari fakultas juga. Jadi namanya TU Delft Excellence Scholarship. Jadi dia itu ada beasiswa per jurusan gitu ya. Tapi itu memang kuotanya mungkin 1 atau 2 orang ya tiap-tiap jurusan gitu. Sama beberapa beasiswa parsial. Nah kemarin itu karena balik lagi ini kan beda-beda ya tiap orang ya. Karena kemarin itu merasa momentumnya ada, dukungan ada, intinya faktor kesempatan dari dasar penentuan studi itu lengkap lah dari sendiri nih. Nah kebetulan lagi ada rezeki juga, lagi ada kesempatan, jadi akhirnya saya putuskan untuk oke lah berangkat aja dulu gitu ya. Nah akhirnya kalau apa namanya tentang mencari kegiatan di sini dan segala macam, kalau saya lihat secara sekilas ya, itu sepertinya tidak apa ya semasif kegiatannya seperti di daerah Asia gitu. Contohnya misalnya saya ambil aja di Asia itu yang saya dengar banyak scholarship yang disediakan oleh profesornya misalnya. Jadi Mm. eh, apa ya potensi itu banyak lah di Universitas Asia. Tapi kalau di Belanda jarang ya yang kayak gitu yang datang lalu mendapat scholarship di sini tuh jarang dan Mm. paling saya sempatnya itu ini aja untuk nutup-nutup biaya pribadi saya tuh jadi Gojek driver gitu ya tapi pakai sepeda gitu karena kan di sini Mm. semua orang pakai sepeda ya jadi nganterin makanan dan segala macam jadi lebih ke nambal-nambal biaya hidup aja sih mungkin bukan untuk Mm. apa ya scholarship yang benar-benar gitu sih I sebenarnya. see. Oke, menarik. Jadi sebenarnya berbeda ya kalau kalau kita bisa bandingkan seperti di Jepang. Ya, Di sini saya melihat sudut pandangnya, oh jadi mahasiswa-mahasiswa pun bekerja di sini kondisinya selagi mereka menempuh masa studi gitu ya. Kalau di sana sepertinya belajar ya belajar gitu kurang lebih ya, Bung Rian ya. ya, Jadi ya, setelah itu ya, lulus betul. baru kita apa namanya mulai mencari kerja gitu ya kalau misalnya di Belanda ya. Lalu Ya, ya. mungkin mungkin bisa dibagikan juga nih Mas Rian. Jadi salah satu hal yang menarik tadi kan sempat disampaikan juga sebenarnya banyak bentuk kolaborasi gitu ya. Kalau saya di Jepang di sini mungkin kita sama-sama tahu ya, mungkin semua untuk audiens juga tahu bahwa tingkat investasi pemerintah Jepang dengan Indonesia tuh sangat besar gitu ya. Kita bisa lihat juga sektor-sektor pelabuhan, misalnya Patimban gitu ya, yang saat ini sedang dibangun, itu Ya, investasi Jepangnya banyak sekali. ya, Maka itu juga menjadi salah satu alasan saya gitu ya untuk menempuh studi ke Jepang karena setelah itu butuh talent, butuh butuh sumber daya manusia yang bisa menjembatani ya kebutuhan bilateral, kebutuhan bisnis dan komersial gitu ya. Nah, tadi Mas Rian sempat sampaikan juga nih ada juga kolaborasi dengan apa misalnya Kemen PUPR ya atau seperti lembaga-lembaga pemerintahan dari Belandanya langsung ada gak sih kolaborasi dengan pemerintah Indonesia gitu. Jadi supaya kita makin karena kan kadang ada ketakutan juga begini Mas Rian. Kita udah studi sekolah tinggi-tinggi gitu ya, harapannya mimpinya besar, pulang ke Indonesia, pemerintah malah nggak mencari saya nih, akhirnya saya bingung. Gitu. Nah, itu sebenarnya salah nggak sih perspektif seperti itu? Bagaimana kita bisa berkolaborasi lebih lanjut dengan gitu, Mas Rian? Karena tadi sempat disinggung ya. ya. eh Kalau bentuk-bentuk kolaborasi saya rasa cukup banyak ya, terutama di bidang maritim karena Hmm. pertama mungkin karena secara historis mungkin ada historical ada historis lah antara Indonesia dengan Belanda gitu ya. Selain itu juga mungkin Belanda juga memang sudah reputasinya cukup
cukup baik lah di bidang maritim gitu. Contohnya aja mungkin sesimpel mereka hampir sepertiga areanya itu berada di bawah permukaan laut, tapi mereka adalah salah satu negara paling aman dari banjir di dunia gitu. Jadi artinya mereka sudah berhasil menangi pertarungan dan berhasil mempelajari tentang air, tentang maritim gitu ya, di mana mereka juga jadi central hub juga. Contoh-contoh yang saya lihat itu mungkin seingat saya ada beberapa kolaborasi dari Port of Rotterdam langsung itu dengan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelindo 1 kalau nggak salah, dengan Pelindo 2 misalnya. Lalu mungkin juga kerjasama, mungkin bukan berbentuk kerjasama ya, ada juga beberapa contohnya pembangunan terminal proyek Kali Baru misalnya. Setahu saya itu salah satu kontraktor pengerukan dan reklamasi terbesarnya itu dari Belanda juga, dari Van Oord juga. Dari beberapa konsultan Belanda juga sepertinya banyak juga nih yang mengerjakan tentang maritim Indonesia gitu. Contohnya misalnya kemarin proyek NCICD juga itu yang mungkin ada kaitannya dengan ide dari Belanda seperti ini gitu. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu kayaknya banyak juga nih. Dan kalau terkait perspektif itu salah atau enggak, apakah kita pulang dibutuhkan Indonesia atau enggak, ya tergantung juga ya, karena Indonesia ini, saya paham lah Indonesia ini negara yang berkembang gitu. Mungkin belum Indonesia, kalau saya bilang tuh Indonesia itu tidak sempurna tapi patut untuk kita perjuangkan gitu. Asik. Jadi mungkin Indonesia belum bisa memberikan apa yang kita benar-benar inginkan gitu, tapi Indonesia juga butuh kita gitu. Jadi itu nggak bisa dibilang perspektif yang salah atau benar ya, kecuali mungkin kita berbicara tentang beasiswa yang mengharuskan pulang ke Indonesia misalnya seperti LPDP dan segala macam, itu lain hal lah. Tapi ya itu bisa hal yang bisa diperdebatkan lah perspektifnya gitu. Ya, baik. Jadi menarik ya sebenarnya, kalau saya nangkepnya juga perspektifnya opportunity, jadi sebuah potensi yang besar gitu ya untuk kita bisa kembali pulang. Tapi Mas Rian sendiri nih ada rencana balik ya setelah Oh bekerja di pasti, Belanda pasti, nih kondisinya. pasti. Oh, Sebenarnya siap. saya Siap pun coba membangun negeri. apply ke Indonesia juga, cuman mungkin ya Ah, dikasih rezekinya kan, nolak rezeki nggak ini juga ya, nggak baik juga. Jadi ya sambil sekalian kita betul. belajar lah apa yang bisa kita Iya, pelajari untuk kita kasih ke Indonesia lah. betul. Mungkin kalau misalnya ada audiens dari Kemenko Marinvest gitu ya, di sini bisa langsung diundang nih ya. Mas Rian nih sebagai talenta muda Indonesia yang luar Belum biasa lah, nih belum saat ini bisa sedang studi di apa-apa ini Belanda ya. mah. Masih belajar banyak. Oke, makasih banget nih Mas Rian sharingnya. Jadi untuk audiens kita pada hari ini, jadi nggak perlu khawatir, nanti setelah semua pemaparan akan ada sesi tanya jawab. Kita bisa berinteraksi langsung dengan narasumber saat ini. Jadi Ya, setelah ini kita akan masuk ke narasumber selanjutnya. Terima kasih Bung Rian waktu dan pemaparannya. masih banyak juga Sebelum kita kesempatan. lanjut, mungkin kita foto bersama dulu ya. Jadi setelah ini ada sesi foto bersama. Boleh para audiens diminta untuk menyalakan kameranya, siapkan senyum terbaik ya. Nanti kita akan ambil fotonya bersama-sama. Mungkin Alif bisa memberikan instruksi. Sudah siap, Alif? Boleh, siap Kak. Oke, silakan. 1, Mungkin 2, dari sekarang ya, 1. 1, 2, 3. Oke, boleh lagi Kak, gaya yang lain mungkin. Oke. Oke, sudah siap ya semua? 1, 2, 3. Oke. Oke. Baik. Sudah ya, cukup ya. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke narasumber kedua. Ini kebetulan juga rekan saya, senior saya, Bung Munawir Bintang. Beliau saat ini sudah selesai studi di University of Edinburgh, Scotland. Dan beliau juga mendapatkan dukungan beasiswa LPDP ya. Jadi mungkin nanti Bung Munawir bisa sharing sedikit ya. Terima kasih juga nih sudah berkenan hadir diundang juniornya. Padahal dulu ini yang peloncoin saya kayaknya ya. Enggak bercanda ya Bung ya, Bung Nawir. Ya, jadi mungkin waktu dan tempat kita persilakan kepada Bung Munawir. Silakan, Bung Nawir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang semuanya.
Saya mau cek ini layar saya terlihat ya, dan suara saya terdengar ya? Sudah terdengar, Kak. Oke, terima kasih. Jadi tadi Rian sudah sharing tentang pengalaman studi S2 di Belanda atau di Delft. Kali ini saya mencoba memberikan sudut pandang tambahan dari Inggris Raya, tepatnya di kota Edinburgh, atau orang lokal bilangnya Edinburgh, dan letaknya di Skotlandia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Munawir Bintang Pratama, ada email saya di bawah nama saya, dan sekarang saya adalah asisten peneliti di Institut Teknologi Bandung, program studi Teknik Kelautan. Sedikit detail tentang saya, teman-teman atau Bapak dan Ibu bisa panggil saya Nawir. Saya aslinya dari Sulawesi Selatan, dari lahir sampai SMA di Kabupaten Wajo dan di Kota Makassar. Lalu melanjutkan studi di program studi Teknik Kelautan, lulus tahun 2017 di ITB. Lalu tahun 2019 melanjutkan studi tingkat master di School of Engineering di University of Edinburgh di Skotlandia. Nah, selama saya lulus 2017 sampai 2021, saya banyak berkecimpung atau lama investasi waktu melakukan penelitian sebagai asisten peneliti. Sampai sekarang sudah ada 21 artikel ilmiah, di mana 3 saya sebagai penulis pertama dan 18 sebagai co-author. Dan saya juga mengerjakan beberapa proyek, bekerja sebagai coastal engineer atau coastal modeler. Gambaran umumnya, kalau di ITB sendiri, teknik kelautan ada 2 bidang spesialisasi, ada teknik pantai dan teknik lepas pantai. Tapi meskipun namanya spesialisasi, bidang ini tentunya masih lebih luas daripada 2 kata, 3 kata ini. Dan untuk tambahan di Edinburgh, saya masuk ke dalam Institute for Energy System. Saya di sini studi tentang hidrodinamika dan energi terbarukan dari laut. Dan ini salah satu institut terdepan dalam bidang energi terbarukan, khususnya energi terbarukan dari laut. Dan ini merupakan salah satu Skotlandia lokasi di mana pembangkit listrik tenaga arus pasang surut komersial pertama diaplikasikan, yaitu baru saja di tahun ini, 2021. Ini gambaran singkat tentang area of interest saya. Jadi ini topik saya skripsi dan tesis, yaitu tentang menentukan lokasi di mana ada arus pasang surut yang kencang, nanti dihitung berapa potensi energi listrik yang dapat dihasilkan. Nah, itu untuk skripsi S1 saya, lokasinya di Selat Bangka, dan saat S2 saya masuk ke lokasi Selat Sunda, dan di Selat Sunda ini saya tambahkan analisisnya apabila dilakukan pemanenan menggunakan turbin pasang surut ini, apakah dampaknya? Apakah arusnya berkurang? Apakah elevasi muka airnya berkurang? Kurang lebih seperti itu gambaran riset pertama. Lalu ini area of interest saya yang kedua, yaitu rekayasa dan kebencanaan pantai. Jadi saya pernah berkolaborasi dengan tim dari Tokyo, Jepang, dan juga menjadi asisten peneliti atau asisten riset di ITB dan di Universitas Jember. Ini ada beberapa gambar, ini sewaktu kami ada di Jakarta, meneliti tentang pengaruh land subsidence, sea level rise, dan banjir rob di Jakarta. Dan satu foto yang di atas ini, kami sempat melakukan survei juga di Palu. Kami mewawancarai bagaimana mekanisme kebencanaannya terjadi dan bagaimana warga mengevakuasi dirinya. Nah, selanjutnya ini singkat tentang ketertarikan saya di bidang maritim. Jadi karena sudah masuk teknik kelautan sendiri di 2012-2013, saya sendiri sudah awalnya kepikiran, oh kayaknya saya maunya di offshore industry. Nah, namun 2014 saya dapat informasi lagi, terbuka wawasannya, sehingga tertarik lagi di kepelabuhanan dan logistik atau supply chain. Dan di 2015 berganti lagi topik tertariknya, yaitu kemaritiman, kedaulatan maritim dan pertahanan. Dan akhirnya di tugas akhir ini saya
fiksasi, jadinya saya komit ke energi laut ini dan ke rekayasa pantai. Ini kurang lebih gambarannya, dorongan dan momentumnya. Jadi ceritanya September 2016 ini 60% teman saya udah wisuda. Nah, saya baru mengerjakan skripsi nih di sini nih. Jadi kayak nggak ketinggalan. Nah, lalu saya mengerjakan 6 bulan, kerja keras. Akhirnya Februari saya selesai skripsinya. Dan di 6 bulan ini saya sangat enjoy kerja keras, banyak waktu diskusi dengan teman, dan juga banyak waktu untuk refleksi. Buat memikirkan apa sih sebenarnya tujuan karir atau bahkan tujuan hidup, dan mendengarkan banyak dukungan eksternal. Sehingga saat April 2017 ada beasiswa LPDP dibuka, di situ mulai misi saya selanjutnya. Saya coba merencanakan studi S2 dan mempersiapkan sertifikasi bahasa Inggris saya atau belajar IELTS. September saya wawancara, karena wawancaranya saya rasa kurang lancar, saya daftar beasiswa lain ke Asia, ke Amerika, ke Australia. Namun ternyata keajaiban ini, Oktober 2017 saya dinyatakan lolos. Meskipun menurut saya wawancaranya saya agak berantakan. Lalu di Agustus 2019 akhirnya saya berangkat ke Skotlandia untuk memulai studi saya di Edinburgh. Ini gambaran umum tentang motivasi, ini saya sharing aja. Yang pertama menurut saya kenapa ke luar negeri, yang pertama itu atmosfernya. Jadi atmosfer ini artinya tingkat persaingan di luar negeri akan semakin memacu kita untuk berusaha mendekati bentuk atau potensi terbaik kita. Jadi kita akan ketemu the brightest mind, orang-orang cemerlang dari seluruh dunia, dan masing-masing kita punya ambisi, dan secara tidak langsung yang saya rasakan ambisi itu menular. Nah, yang kedua ini exposure dan jaringan, ini lebih ke secara singkatnya karena kita sudah berada di komunitas global dengan di sekolah di luar negeri, jadi akan lebih mudah kita mengenal orang ekspertis di bidang kita, dan sebaliknya orang-orang juga lebih mudah dan mendapatkan jalan untuk mengenal kemampuan dan portofolio kita. Dan yang ketiga adalah fasilitas. Fasilitas ini bisa berupa yang hard seperti laboratorium dan peralatan yang canggih. Bisa juga yang sederhana seperti pembimbing yang benar-benar expert di bidangnya, dan juga banyak pengalaman di industri dan di sisi komersialnya. Jadi tidak hanya di teori dan laboratorium. Dan juga fasilitas seperti komputer dan akses ke jurnal internasional, itu juga salah satu yang nilai plusnya. Dan dari 3 poin ini bisa memboost credibility kita, ini bisa menaikkan portofolio kita. Jadi ini salah satu muaranya dari 3 poin yang saya sebutkan di atas. Nah, kalau experience ini sendiri sempat disampaikan oleh Rian sebelumnya, ini kita belajar tentang bagaimana manusia di belahan dunia lainnya menjalankan hidup mereka, dan banyak nilai-nilai yang bisa kita bawa, tularkan ke Indonesia atau paling kecil ke keluarga kita. Jadi ini experience lebih ke mengenal banyak orang, mengenal banyak budaya, menikmati pemandangan-pemandangan di sana. Terus saya tulis lagi satu dalam tanda kutip experience. Artinya kalau yang dari sini saya sendiri yang saya dapatkan selama S2 di luar negeri itu saya rasakan benar-benar bagaimana jauhnya dari keluarga, berpikir saat berbagai skenario bisa terjadi, bagaimana dengan hidup saya. Jadi ini sebenarnya salah satu fase di mana saya bisa menemukan jati diri dan tujuan hidup sebenarnya. Jadi ini proses membentuk karakter juga. Jadi benar-benar terasa sendiri, terasa bagaimana sulitnya hidup di luar negeri, di mana bahasa kita berbeda dengan orang-orang yang ada di sana. Ini kurang lebih motivasinya, ini adalah poin-poin manfaat yang bisa didapatkan saat melanjutkan studi di luar negeri. Saya perkenalkan dikit tentang Edinburgh. Jadi lokasinya di Inggris Raya, United Kingdom. London ada di selatan, sini dekat Paris. Edinburgh ini agak di utara. Nah, kotanya itu multikultural. Ini buktinya saya bisa menjalankan ibadah Idul Adha 2020 meskipun ada situasi COVID, karena memang disediakan fasilitasnya, ada 6 shift buat sholat Id-nya. Lalu ini pemandangan kotanya dari atas bus, sangat lihat arsitekturnya
kurang lebih kota tua, dan ini adalah fitur di Edinburgh. Ini sendiri bukan di pinggiran kota, ini tepat di jantung kotanya. Ini landscape-nya sangat spesial dan makanya menjadi kota turis di UK dan di dunia. Jadi yang disampaikan Rian kurang lebih sama. Jadi ada namanya program MSc by Coursework, ada MSc by Research. Kebetulannya saya sendiri mengambil program MSc by Research ini. Biasanya kan kalau kita kuliah atau kalau kita kelas dibagi per semester 1, 2, dan tesis. Untuk yang by research ini timeline-nya dia fleksibel. Jadi pokoknya penelitian 1 tahun dan semua kredit di 1 kali di tesis, cuma nilainya cuma dari tesis. Dan tidak ada program belajar yang tersusun dan sistematis. Ini programnya kita belajar mandiri, bertanya sendiri, cari jawaban sendiri. Kelebihannya pace-nya bisa diatur sendiri, tapi dari awal kita harus sudah menentukan arah risetnya dari day 0. Jadi selama 1 tahun itu arah riset kita. Sementara kalau yang by coursework di UK sendiri di 4 bulan terakhir baru menentukan risetnya ke arah mana atau tesisnya tentang topik apa. Itu perkenalan dasar tentang MSc by Research yang program yang saya ambil. Ini gambarannya di saat orang-orang bisa masuk kelas, ada jadwalnya. Saya sendiri cuma disediakan meja, komputer, CPU, dan space untuk kerja bersama mahasiswa S3 lainnya. Jadi sehari-hari saya melakukan penelitian saya di sini, lalu hadir di seminar umum untuk mencari inspirasi, cari tahu, oh ternyata orang analisisnya seperti ini, ada tools ini, bisa dibeginikan, bisa dibegitukan. Ini penampakan berantakan saya saat mengerjakan tesis saat COVID, tesis from home. Jadi karena ada COVID-19 dari Maret sampai Agustus, saya mengerjakan semuanya dari flat atau kosan. Ini salah satu kelebihan saat kita studi di luar negeri, saya mendapat undangan untuk mengikuti workshop atau conference secara virtual yang dilaksanakan oleh NUS dan dihadiri oleh banyak researcher tentang energi terbarukan dari laut. Selanjutnya, karena saya harus bertanya sendiri dan mencari jawaban sendiri, saya sampai ke tempatnya Rian berguru mencari jawaban. Jadi saya sempat tinggal di Rian selama 7 hari atau 8 hari buat ikut workshop di Delft. Jadi ya kurang lebih di program ini siswa dilepas dan akan membentuk karakter mandiri dalam riset di MSc atau yang seterusnya. Untuk gambaran kehidupannya sendiri, untuk adaptasi, syukur saya banyak dibantu oleh teman-teman saya dari LPDP juga. Jadi bertemu saat pertama datang. Lalu ada juga namanya PPI Edinburgh, saat hari batik kita kumpul, foto bareng-bareng, jalan-jalan keliling kota. Terus selain itu teman kosan, ini sangat-sangat diverse, jadi bukan cuma orang Indonesia teman saya, ada yang dari Afrika, Eropa, Amerika, dan dari Asia selain Indonesia juga. Ini ada acara outbound untuk membantu kita lebih cepat adaptasi dan kenalan dengan mahasiswa PhD lainnya atau mahasiswa research lainnya. Dan ini momen saat Christmas dinner bersama teman kantor. Ini salah satu yang bisa saya nikmati karena setelah ini 1 bulan setelahnya sudah mulai ada COVID, jadi kita mulai berhati-hati untuk ketemu orang-orang. Ini sebenarnya bukan bagian dari akademik, tapi ini saya bilang sangat-sangat esensial karena membantu kita untuk adaptasi dan menjaga mental health kita selama di sana. Jadi stabil terus dan bisa melakukan studi dengan lancar. Sebenarnya harusnya ada 4 gambar di sini. Untungnya saya tulis judulnya. Jadi rencana karir saya sendiri yang pertama ada di bidang energi laut. Jadi ini salah satu contoh gambaran aplikasi energi laut di Scotland, turbin dari orbital O2. Terus topik lainnya adalah ini ada gambar hilangnya daratan di Kabupaten Demak. Ini ada pendangkalan pelabuhan Juwana di Pati, dan ini ada sampah yang bertumpuk di Pantai Losari di Kota Makassar. Jadi tantangan dalam hal ini ada 3 yang saya bagi. Yang pertama knowledge gap. Ini memang secara sains
masih lumayan tertinggal dari negara khususnya seperti di UK atau di Eropa. Kalau misalkan saya ambil angka sendiri, mungkin untuk di energi laut kita masih tertinggal 5-10 tahun untuk bagian teknologinya. Jadi kita masih belum mengembangkan berbagai macam turbin, belum mengembangkan bagaimana implementasinya, misalkan instalasi, kabelnya, serta juga pilot project dan komersialnya belum sampai di sana. Selanjutnya funding dan fasilitas, tentunya proyek-proyek seperti ini membutuhkan dana yang sangat besar, dan dana-dana yang dilakukan di ini harusnya dibuat tiap tahun, jadi bukan monumental dalam 1 tahun, jadi itu salah satu tantangannya. Dan juga di sini ada namanya popularitas sains. Yang saya maksud adalah yang saya rasa sendiri, banyak pengambilan keputusan data atau dasar utamanya bisa jadi bukan sains, bukan dari angka, bukan dari data. Ini sains ini termasuk dari sosial, termasuk natural science juga. Jadi ini kurang lebih tantangannya menurut saya secara umum untuk pengembangan sains di Indonesia. Jadi memang ada gap di knowledge-nya, di fasilitasnya, dan di mindset di budaya Indonesianya sendiri. Kalau misi saya sendiri itu ikut berpartisipasi dalam memajukan bidang teknik pantai dan kelautan di Indonesia. Saya bisa opsi saat mungkin bekerja sebagai akademisi, bisa juga sebagai profesional, atau bisa juga sebagai regulator. Di masa sekarang semakin sulit sepertinya untuk memastikan mau kerja di mana, maka dari itu saya ada satu keinginan tapi tetap yakin bisa adaptasi apapun peluang yang terbuka nantinya. Rencana terdekat, saya akan melanjutkan studi doktoral saya kembali ke University of Edinburgh. Insya Allah akan mulai Agustus 2021 dan selesai di tahun 2024 rencananya. Nah, ini sedikit tips untuk merencanakan studi S2. Jadi ada beberapa pertanyaan penting yang harus kita jawab, yang kita tanya sendiri dan diri sendiri yang jawab. Jadi misalkan motivasinya apa, jurusan dan subtopik yang diinginkan apa. Nah, dari 2 ini nanti akan muncul universitas yang cocok atau yang mau dituju apa. Nah, nanti dari universitas ini bisa kelihatan beasiswanya apa saja. Nah, untuk mendapatkan beasiswanya ini bisa cari lewat universitas, ada lowongan studentship, assistantship, atau research student. Bisa juga cari beasiswa dari negara, misalkan LPDP, Fulbright, AAS, kalau di Jepang ada Max, di Korea juga ada, hampir setiap negara ada beasiswanya. Dan di institusi tertentu ada juga beasiswa, misalkan dari World Bank, ADB, misalkan ini yang buat Alex, ada dari JICA atau dari perusahaan yang tempat kita bekerja sekarang. Dan bottleneck-nya biasanya adalah melakukan persiapan sertifikasi bahasa. Nah, yang saya sarankan untuk ini ya maju saja, fokus persiapan 2 bulan, habis itu tes saja. Jadi kalau saya sendiri memang tidak 1 kali tes langsung berhasil, saya 2 kali tes baru berhasil. Jadi itu bagian dari prosesnya. Jadi paling seperti itu sharing dari saya, tentunya lebih banyak menimbulkan pertanyaan, jadi saya sangat tunggu tanggapan, pertanyaan dan diskusi dari teman dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Nawir untuk sharing-sharingnya. Ini sebenarnya perspektif baru juga ya, kalau kita bicara soal maritim, supaya kita nggak melulu logistik atau pelayaran, tapi juga energi. Karena ini memang masih menyangkut, memang kalau kita bicara maritim luas sekali gitu ya, Bung Nawir ya. Ada Vostol juga tadi sempat disinggung gitu ya. Nah, terima kasih sharingnya Bung Nawir. Jadi nanti untuk para audiens kita akan ada, saya ingatkan lagi nanti akan ada sesi tanya jawab setelah ini. Kita akan ada sesi sharing juga. Pada siang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Mas Ibrahim Saiful Milah. Selamat siang Mas Ibrahim. Beliau ini juga merupakan salah satu talenta muda Indonesia yang sudah menempuh pendidikan S2 MSc Engineering dan bidang studinya Electrical Engineering di National Taiwan University of Science and Technology. Kurang lebih begitu ya, Mas Ibrahim, betul ya? Jadi setelah ini mungkin bisa sharing juga menanggapi seperti apa nih sudut pandangnya, mungkin studi-studi di Taiwan seberapa berbeda dengan studi-studi di Eropa gitu. Kurang lebihnya waktu dan tempat silakan Mas Ibrahim.
Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Saiful Milah. Saya alumni dari National Taiwan University of Science and Technology. S1 saya berasal dari Universitas of Jember, di mana mungkin beberapa orang belum tahu ini universitas di mana, yaitu ini universitas yang berada di sebelah timur Pulau Jawa. Pengalaman kerja saya sempat bekerja di perusahaan Facebook Incorporation yang membawahi Facebook, Instagram, dan WhatsApp, di mana saya memegang di 4 branch, yaitu Hong Kong, Shanghai, Macau, dan Taipei. Dan saya bekerja di Taipei, di kota Taipei untuk menghandle 4 kota ini. Dan ketika ditanya kenapa Taiwan, ya salah satu alasannya adalah kita tahu macan teknologi Asia itu adalah salah satunya adalah Taiwan. Kenapa Taiwan? Karena 85%, hampir 85% chipset yang diproduksi di dunia, yang kita pakai di handphone, di peralatan militer, peralatan kapal, peralatan komputer, dan lain-lain, itu diproduksi di Taiwan. Dan itu semua berkembang pesat dan mereka bisa memproduksi apapun. Nah, itu salah satu keinginan saya kenapa ingin belajar di sana. Yang kedua adalah orang-orangnya ini benar-benar kayak gila, benar-benar gila dalam belajar dan mengembangkan diri. Itu salah satunya. Ya, saya bisa beri contoh, teman-teman saya yang satu lab aja, ketika rata-rata hampir semua itu tidak bisa bahasa Inggris. Dan ketika ada mahasiswa internasional, ketika dia pengen belajar, dia sampai meng-hire guru khusus, sehingga pulang dari lab, dia langsung belajar sampai malam, dan itu di-review lagi dari pagi. Sehingga apa akibatnya? Mereka dari tidak bisa mengerti apa yang saya omongin, sampai dia bisa ngomong dengan benar, dengan lancar, menggunakan bahasa Inggris, bahkan bisa presentasi. Itu hal yang saya sangat salut dari teman-teman saya yang berasal dari Taiwan. Yang kedua, beasiswa apa yang saya dapat? Mungkin saya berbeda dengan Mas Munawir dan Mas Rian. Di sini saya mendapatkan beasiswa dari NTUST, di mana sumber dananya ini berasal dari perusahaan-perusahaan yang ekspansi di negara-negara berkembang. Jadi saya mendapatkan beasiswa yang cukup, bisa dibilang cukup untuk kebutuhan hidup dan lain-lain di sana. Dan menurut saya beasiswa ini lebih gampang untuk digunakan atau didaftarkan untuk masuk untuk kuliah S2. Dan beberapa yang saya pahami dari orang-orang kita, orang-orang Indonesia, itu biasanya mereka itu ketika saya tanya, kenapa sih kamu nggak mau lanjut S2 aja di sini? Ini loh gampang caranya, gini. Ya, yang pertama adalah bahasa. Ya mungkin takut karena ya kan nanti aku ngomongnya gimana dong? Ini harus ngomong kayak gimana? Aku kan nggak bisa bahasa Inggris. Itu bisa diatasi semua dengan belajar. Mungkin kalau tidak terpaksa, mungkin tidak akan bisa untuk belajar. Ya mungkin bisa langsung belajar sama native atau ngomong sama orang-orang yang asing. Bagi kita mungkin itu adalah hal yang susah pertama kali, tapi kalau kita coba pasti bisa. Intinya jangan pernah takut untuk mencoba. Dan yang kedua, alasan kedua, biasanya orang-orang Indonesia itu rata-rata dari teman-teman saya yang saya pelajari, itu mereka merasa bahwa saya masih kurang pinter dan saya kurang bisa dalam menyelesaikan beberapa urusan. Saya tidak bisa menguasai materi ini atau itu. Ya kan ini namanya adalah belajar, jadi kita pasti bisa kalau misalnya kita ada niatan untuk belajar lagi, untuk menimba ilmu lebih dalam lagi. Jadi itu salah satu alasan terkuat saya juga untuk belajar, karena di National Taiwan University of Science and Technology sebenarnya saya masuk sana dengan mempelajari ilmu baru yang benar-benar tidak saya kuasai, tapi alhamdulillah di situ dari nol saya bisa mempublish 2 jurnal SGI di IEEE Transaction, dan insya Allah dalam proses satu untuk menyelesaikan paten di sana. Riset yang saya tempuh di sana adalah riset tentang energi terbarukan di bidang solar system, di mana di situ bisa diimplementasikan di segala hal dan di segala posisi. Bahkan saya bisa membuat sistem yang bisa lebih efisien dalam perbaikan dan maintenance-nya sendiri. Di situ saya mempelajari riset tentang itu sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sharing, karena waktunya juga sangat terbatas. Ya,
Oke, thank you ya sharingnya Mas Ibrahim. Mungkin perspektifnya juga cukup unik di Taiwan gitu ya, karena bukan negara yang bahasa utamanya bahasa Inggris. Tadi juga sebenarnya Mas Tawir juga punya kendala bahasa gitu ya, waktu proses studi di Scotland gitu ya. Saya juga sebenarnya mau sharing juga sedikit di Jepang nih, apalagi kalau kita tahu Jepang ya, meskipun negaranya cukup maju, tapi Inggris bukan merupakan bahasa utama yang dipilih di sini gitu ya. Jadi memang di Jepang juga kondisinya semua orang itu menggunakan bahasa Jepang. Saya juga tadi poinnya sama tuh seperti Ibrahim. Kemudian berusaha untuk beradaptasi, berusaha untuk bisa menyesuaikan diri. Nah itu saya juga belajar juga bahasa Jepang meskipun kondisinya di sini di kampus saya di Kyoto University konteksnya masih bahasa Inggris gitu ya, program studinya bahasa Inggris, tapi kemudian karena beberapa tuntutan juga, jadi harus saya bisa untuk berbahasa Jepang untuk kebutuhan sehari-hari gitu, misalnya untuk bekerja juga gitu ya di Jepang kondisinya. Nah, mungkin saya juga ingin membagikan juga nih ke teman-teman, jadi biar banyak perspektifnya beragam juga. Jadi sedikit sharing dari saya ada beberapa hal di Jepang, jadi mungkin perkenalan juga untuk teman-teman yang pengen tahu, mungkin kalau LPDP itu sudah banyak yang tahu di Indonesia. Jadi saya juga sedikit memperkenalkan beasiswa saya dan studi saya di Jepang. Beasiswa saya di Jepang saya menggunakan EDB, ini tadi sempat disinggung Munawir ya tadi. Jadi setiap tahun itu ada kuota scholarship dari institusi namanya Asian Development Bank EDB. Mereka membagikan beasiswa 150 untuk 150 calon pelajar di 25 institusi di Jepang. Nah, tapi 150 ini perlu dicatat kondisinya adalah dari seluruh pendaftar ya. Jadi kalau dari seluruh dunia ada 10.000 pendaftar, kuota dan slotnya setiap tahun hanya 150 saja. Nah, saya saat ini studinya di Kyoto University, juga di sini dapat kesempatan untuk belajar 2 tahun. Kalau di Jepang 2 tahun ya. Tadi Nawir 1 tahun ya, Munawir ya. Kalau di UK ya Munawir ya. Untuk yang MSc 1 tahun. Iya, dan track-nya cukup unik ya. Di situ ada yang coursework kelas saja sama riset ya. Iya, kalau di Jepang sepertinya mirip di research student. Betul, betul. Jadi meskipun saya manjat pagar nih ya, ibaratnya ya dari teknik ke bisnis ke manajemen, tapi memang tetap betul harus ada riset dan lab tesisnya gitu ya. Saya juga kebetulan tapi fokusnya tetap ke supply chain financing gitu ya. Jadi di sini ada bidang studinya juga yang didukung dari pemerintah EDB gitu, dan juga yang nggak kalah unik di Jepang tadi saya sempat bagikan juga sebenarnya ada banyak life principle juga gitu ya. Salah satunya ini nih, kalau rekan-rekan audiens banyak tahu nih Ikigai ini ya. Saya juga di sini menempuh proses memahami jati diri saya lebih dalam, apa sih yang dunia butuhkan, apa sih yang saya bisa lakukan, tetapi saya juga profesional melakukannya. Saya bisa melakukan hal yang cukup baik di bidang apa yang saya rasa di sini supply chain dan apa yang saya sukai. Itu saya temukan semua di Jepang gitu. Ini juga jadi sense of a reason for being ya. Untuk menjadi ada, filosofis banget gitu ya kalau orang Jepang bilangnya ikigai untuk you are what you are. Gitu. Sangat filosofis gitu konteksnya. Tapi ini juga menjadi sebuah hal yang menjadi ketertarikan saya di Jepang. Di sini juga konteksnya seperti yang Nawir cerita, saya juga banyak untuk datang kuliah-kuliah umum dan juga banyak juga saat ini saya juga riset dan juga internship di Daimler atau Daimler Group ya, parent company Mercedes di bagian supply chain. Jadi di sini saya praktek langsung juga gitu ya, apa yang saya pelajari di kampus, tapi juga sambil melakukan studi. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya bagikan dari sudut pandang saya, studi di Jepang seperti apa, beda. Jadi cukup beragam ya sebenarnya diskusi kita pada hari ini. Ada tadi dari Taiwan, ada dari Belanda, ada dari Scotland, bahkan dari Scotland mampir ke Belanda juga gitu ya. Saya juga harus mampir kayaknya ke Taiwan. Gitu ya. Tapi kondisinya sepertinya Mas Ibrahim sudah pulang ke Indonesia. Gitu ya. Mas Ibrahim ya saat ini sudah kembali membangun bangsa. Gitu ya. Baik. Terima kasih untuk sharing-sharingnya dari kedua narasumber utama kita dan juga dari Mas Ibrahim tadi. Setelah ini kita mau masuk ke sesi tanya-jawab. Sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab untuk audiens, saya ingin sampaikan dulu peraturannya, mengingat keterbatasan waktu. Jadi setelah ini boleh mengangkat tangan dulu di fitur Zoom. Nanti saya akan pilih maksimal 1 orang 2 pertanyaan. Silakan ditujukan pertanyaannya ke siapa.
maksimal 2 pertanyaan ya. Nanti saya akan pilih siapa penanyanya, baru kemudian membuka mic, menyalakan kamera, dan menyampaikan pertanyaan. Gitu ya. Cukup jelas. Jadi silakan bila dari audiens ingin melakukan pertanyaan, bisa mengangkat tangan di Zoom supaya terlihat dari opsi partisipan atau menyalakan kamera mungkin. Mungkin Alif bisa bantu juga ya kalau ada yang menyalakan kamera dan bertanya. Ya, saya melihat ada dari Muhammad Abdullah di sini. Silakan Pak, langsung dibuka mic-nya. Silakan bertanya kepada narasumber siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Alexander Hasan. Selamat sore Pak Rian Alvita, Pak Munawir, dan Pak Ibrahim. Saya juga saat ini sangat tertarik dengan pelayaran, ya Pak ya. Kebetulan saya juga sekarang bekerja di perusahaan asing di Indonesia dengan banyak pengalaman untuk pembangunan dermaga, dan sudah ada beberapa dermaga di Indonesia dan di luar negeri juga saya bangun. Tapi mungkin ada ya yang lebih besar lagi dari saya gitu. Namun saat ini saya kebetulan sedang ambil S3 Pak di University Technology Malaysia. Tetapi saya tesisnya itu untuk di efisiensi waktu. Jadi menggunakan kapal laut, shipping, untuk logistik ke Indonesia, di seluruh Indonesia. Jadi saya lebih kepada efisiensi penggunaan manfaat dari tol laut gitu loh Pak. Seperti itu. Tadi saya mendengar, melihat paparan dari Mas Munawir mengenai ada logistik Pak ya. Jadi saya minta sedikit gambaran mengenai apa yang Bapak sempat ini secara garis besarnya saja. Dan selain itu juga saya yang kedua, tadi dibatasi oleh Pak Alexander ada 2. Bisakah saya dari grup ini Pak, saya karena nanti saya ada proses kuesioner untuk makalah saya, nanti minta kesempatan, minta waktu, minta izin ke Bapak, nanti misalnya nanti sudah mendekati untuk kuesioner, saya ini mau lempar kuesioner Pak untuk nambah ini partisipan dari tesis saya, analisis tesis saya nanti, begitu. Demikian pertanyaan saya dan permintaan saya tadi. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdullah atas pertanyaannya. Jadi tadi ada 2 poin. Pertama soal logistik ya, tapi mungkin logistik tadi narasumbernya dari Mas Rian ya, karena Mas Munawir bidangnya lebih ke energi. Saya tadi jadi saya mau pastikan dulu nih Pak. Menuliskan dikit logistik. Mungkin Rian bisa ini tambahkan. Ya, jadi mungkin kita tampung dulu pertanyaannya Pak Abdullah ya. Tadi mengenai logistik, gambaran singkat mungkin bisa dibagikan juga sedang ada isu apa gitu ya di Belanda saat ini. Setelah itu saya mau ke penanya kedua dulu. Di sini ada Pak Jimmy Patinaja. Pak Jimmy, silakan bila ada pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Alex. Pertama saya salut juga nih dengan Mas Shipgo, rupanya punya aset bangsa atau anak bangsa yang ada di luar negeri. Pertama saya ingin bertanya satu aja khusus untuk Pak Rian yang di Delft. Saya kebetulan menimba ilmu kesehatan maritim itu di kota Gdynia, Polandia. Lalu saya kembali ke Indonesia untuk mengajar di sini di Ambon, di Universitas Patimura. Lalu saya juga menjadi praktisi kesehatan maritim di Indonesia itu dari sejak tahun 93, 94. Nah, masalah aktual yang di Indonesia saat ini adalah COVID, di mana penanganan COVID di Indonesia masih dianggap belum tertata dengan baik. Kebetulan saya punya teman baik di Belanda, itu namanya Dr. Bas Riken.
Kebetulan saya juga anggota International Maritime Health Association, IMHA. Nah, yang saya dengar, yang saya lihat di berita bahwa 1 Juli itu Uni Eropa akan mengeluarkan paspor vaksin Schengen. Nah, itu ada beberapa merek, saya nggak usah sebutkan namanya, tapi yang jelas Sinovac masuk. Nah, pertanyaannya, apakah Bung atau Ade atau Bung Rian lah, apakah Bung Rian bisa memfasilitasi kepentingan Indonesia untuk supaya kita bisa dapat informasi bagaimana untuk bisa menerbitkan paspor Schengen, paspor vaksin Schengen itu di Indonesia untuk pelaut-pelaut kita. Karena pelaut kita banyak yang dipulangin, Pak. Banyak masalah di Indonesia ini. Demikian. Kemudian info saja bahwa IMHA itu kantor pusatnya di Belgia, jadi dekat dengan Belanda itu. Di kota Antwerpen, Jalan Italiele nomor 51. Ya, mungkin bisa jadi ambasador kita di sana begitu, supaya kita bisa difasilitasi supaya pelaut Indonesia ini bisa dikelola dengan baik, vaksinnya bisa diakui, lalu kemudian my ship-nya bisa bisa jalan dengan pelaut yang betul-betul terjamin kesehatannya. Demikian itu saja, Pak Alex dan Mas Shipyo. Pertanyaan sekaligus permintaan saya supaya apakah boleh Pak Rian dijadikan semacam ambasador kita di sana di Delft untuk kaitannya nanti dengan paspor vaksin Uni Eropa Schengen. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Jimmy. Wah, ini pertanyaannya cukup menantang ya, sedikit di luar dari ekspektasi kami gitu, hari ini gitu ya. Karena fokusnya studi, tapi nggak apa-apa, kita bahas isu-isu juga di sini, lagi ada isu apa di luar negeri, kira-kira kontribusinya bisa seperti apa ke Indonesia. Saya masih mau memberikan kesempatan lagi, jadi misalnya ada yang mau bertanya berkaitan dengan proses studi juga, bidang studi. Tadi saya lihat ada satu pertanyaannya dari Mas Fauzan Reza, apakah betul ini? Tadi mengangkat tangan, apakah ingin bertanya? Atau dari penanya lain, silakan misalnya ada yang mau menyampaikan pertanyaannya pada para narasumber. Dua penanya dulu. Ada Pak Hari, angkat tangan. Iya, silakan. Ada Pak Hari. Setelah ini kita kasih kesempatan untuk narasumber menjawab, kemudian baru kita buka pertanyaan lagi ya. Untuk Pak Hari, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Alexander dan narasumber yang fantastik pada siang sore hari ini. Pertanyaan dari saya adalah, pertama, bahasa pengantarnya apa nih yang kira-kira dipersiapkan oleh calon milenials yang akan melanjutkan studi S2 di negara tadi yang tersebar di beberapa negara, kemudian apakah Inggris ataukah bahasa lokal? Maaf, tadi saya agak out sebentar. Kemudian itu tadi saya menarik tadi pandangan dua narasumber di mana kondisi terkini baik pandemi maupun juga perbedaan sudut pandang, kebanyakan kita tidak mengunderestimate Indonesia, tapi memang sudut pandang dalam membangun Indonesia atau bekerja, kalau bahasa praktisnya bekerja Indonesia itu kan mindsetnya berbeda dengan sudut pandang beberapa akademisi yang lulus dari luar negeri. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Rian juga bahwa kalau di Holland itu kan to the point gitu ya, nggak pakai basa-basi, langsung dar-der-dor gitulah bahasa Betawinya gitu. Jadi apakah nanti kembali ke Indonesia itu akan bisa berkolaborasi dengan sudut pandang orang Indonesia yang kebanyakan memang besar, kemudian menyampaikan di Indonesia, ataukah kira-kira kita akan mental gitu, seperti kalau kita bicara tentang milenial zaman dulu Pak Habibie gitu kan, kembali ke Indonesia itu karena tidak bisa karena tidak langsung bisa diterima karena perbedaan background beliau yang sudah jauh ke depan ketimbang kebanyakan generasi muda Indonesia pada saat itu. Terima kasih, itu aja 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Hari atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan pertama yang berkaitan, kita kasih kesempatan narasumber untuk jawab. Saya juga melihat di sini ada Mas Sofian. Setelah ini kita, bila waktu mengizinkan, kita masih membuka kesempatannya. Jadi mungkin Mas Rian boleh dibagikan sedikit seperti apa sih pandangan perspektif logistik, topik riset gitu ya, dan isu-isu terkini dari perspektif global. Silakan. Ya, terima kasih Bapak-Bapak atas pertanyaannya. Mungkin terkait isu-isu logistik ya Pak. Yang pertama yang sedang ya mungkin kalau yang baru mau akan hangat gitu ya, itu adalah isu sebenarnya kalau nggak salah IMO atau International Maritime Organization itu mengeluarkan sebuah sebuah peraturan gitu ya atau sebuah rekomendasi terkait pengurangan emisi CO2 di kapal-kapal gitu ya Pak. Itu sekarang negara Eropa tuh dari bidang pelayaran itu lagi benar-benar mengejar ke arah sana sebenarnya. Cuman kalau terkait efisiensi waktu dan segala macamnya itu yang mungkin bisa saya pelajari atau tangkap di sini dan memang sudah terimplementasikan di sini, itu balik lagi tentang data dan digitalisasi Pak. Terutama kalau nggak salah ada salah satu instrumen yang selalu sering kali disebut di efisiensi pelayaran di universitas saya itu tentang AIS, data AIS, yaitu data lokasi kapal, lalu konfigurasi kapal dan lain sebagainya yang bisa di-track tiap waktu dan akhirnya bisa diolah datanya. Jadi sekarang implementasinya sudah begitu Pak. Jadi semua kapal yang terregistrasi AIS-nya kita bisa lacak, kita bisa definisikan, kita bisa punya big data yang besar sehingga kita bisa tahu bagaimana cara membuat kapal ini lebih efisien dan efektif. Dan itu benar-benar sudah terimplementasikan Pak kalau di sini yang bisa saya ambil lah. Karena saya sebenarnya juga bukan ke pelayaran sebenarnya Pak. Saya kan lebih juga ke arah civil engineering juga. Tapi mungkin itu beberapa yang bisa saya sampaikan yang ada di sini. Ini mungkin lanjut yang lain dulu atau gimana? Iya, saya mau nanya juga ke Nawir. Mungkin dari Bung Nawir bisa sharing juga di UK, perkembangan logistik itu seperti apa sih di sana? Iya. Kalau dari saya sendiri sebenarnya tidak terlalu spesifik ya, atau tidak terlalu banyak pandangannya untuk logistik. Cuma saya beberapa kali dalam kasus energi terbarukan sendiri itu tantangan juga. Jadi pokoknya apapun yang mau masuk ke laut tuh pasti ada tantangannya. Misalkan yang turbin tadi setelah dipasang tuh bisa jadi ada alur-alur pelayaran yang tertutup. Jadi biasanya mereka ada studi pokoknya tentang analisis resiko tabrakan dan kapal dan turbinnya sendiri. Nah, untuk di UK sendiri dan di bidang saya banyaknya untuk masalah transportasi dan maritim memang spesifik ke arah tersebut. Oke. Jadi ada potensi seperti itu ya, Bung Nawir ya, misalnya sangat aplikasi teknologi terbaru gitu ya. Di Jepang sendiri memang kasusnya juga kurang lebih seperti itu. Saat ini kita juga, kalau Jepang ini lucunya kami banyak mengadopsi ke arah Eropa, jadi porosnya ke Eropa. Eropa melakukan apa, nanti Jepang ikut, tapi dikemas dengan regulasi dan bentuk yang lain, kurang lebih begitu. Jadi kalau misalnya tadi Rian bilang soal digitalisasi gitu, digitalisasi pelabuhan, di Jepang prosesnya sama seperti itu. Kenapa sih perlu translasi seperti itu? Karena itu tadi yang saya sampaikan di awal, ada kendala bahasa, di mana para engineer Jepang dan profesional mungkin terkendala ketika harus menggunakan sistem yang langsung dari Inggris gitu atau Eropa. Baik, menarik. Kurang lebih begitu ya, Pak Amrullah, tanggapan-tanggapannya dari para narasumber. Lalu kita ke pertanyaan kedua dulu kali ya, supaya bisa direspon dulu. Jimmy, tadi, wah ini kompleks ya. Gimana Bung Rian menanggapi ini, Bung? Disuruh jadi... Ya, jadi kebetulan kan di Belanda, ya itu dia. paling gini sih Pak, saya balik lagi nih Pak, saya ke disclaimer awal, mungkin saya di sini kan mahasiswa, ya saya belum ekspertis banget, saya juga belum jadi diaspora di sini, tapi karena saya ada beberapa pengalaman kemarin di sini aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia di Delft yang seringkali juga berkaitan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Mungkin saya bisa arahkan ke situ sih Pak. Mungkin misalnya ada orang yang ditujukan ke sana itu lebih baik ke siapa dan segala macam, karena itu mungkin
lebih ke arah situ kali ya Pak ranahnya Pak. Jadi mungkin Ya. saya menjadi penghubung dan informasi yang bisa ke Betul. sana aja gitu ya. Terima kasih Pak Rian. Ya Pak Jimmy. Sukses. Oke, terima kasih Pak Jimmy tanggapannya. Pak Amrul Sukses mungkin juga, ada Pak. tanggapan Terima sebelum kasih, kita terima kasih. ke pertanyaan ketiga? Pak Amrul mungkin ada tanggapan? Masih di mute Pak, sorry. Oh ya, terima kasih Pak Alex. Tadi masukan dari Pak Aryan itu sangat ini sekali. Juga dengan Pak Munawir tadi terkait dengan pengumpulan data ya Pak ya. Jadi memang dari pengumpulan data, big data Bapak bilang tadi, jadi kita bisa ngambil kesimpulan daerah mana saja yang bisa kita efisiensikan waktunya, sehingga kita bisa bikin time frame untuk satu daerah-daerah tertentu, jadi bisa hasil jualnya, nanti kan ujung-ujungnya menjual ke konsumen, ini yang akan dipakai konsumen jadi patokan standarnya gitu. Terima kasih Pak masukannya. Betul. Saya ini tinggal nunggu ujian kedua Pak, ujian ke-1-nya sudah gitu. Semoga lancar-lancar terus ya Pak. Semoga lancar. Terima kasih Bapak semua. Terima kasih. Ya. Lalu ke pertanyaan ketiga ya dari Pak Hari tadi. Jadi banyak ya soal pertanyaan pengantar memilih negara-negara tertentu untuk apa sih bahasa pengantar yang tepat gitu ya. Mungkin dari Munawir dulu kali ya, biar bisa ditanggapi. Saya bantu menanggapi Pak ya. Jadi kalau di United Kingdom sendiri itu sama semua Pak bahasanya, bahasa Inggris. Cuma logat-logatnya ini logat-logat Harry Potter Pak. Itu dia. Luar biasa. Saya mau pesen makanan nanya 3 kali Pak. Nah, itu seminggu pertama. Hari-hari selanjutnya nanya 2 kali lah atau minta tolong teman lah. Tapi kalau komunikasi secara akademis biasanya lancar. Minimal ada 1-2 kata kita bisa ngerti. Jadi kalau menurut saya sendiri, kita berangkat studi ke luar negeri itu bukan saat pintar bahasa Inggris, tapi kita di sana sebenarnya sambil belajar, sambil mematangkan komunikasi, bukan cuma bicara, tapi gesturnya tentang delivery komunikasinya. Jadi prinsip saya begitu sih. Jadi tidak masalah saya malu nanya berapa kali, tapi ada pelajaran, ada nilai yang saya dapat. Terus untuk karakter orangnya sendiri ramah Pak, yang bisa saya sampaikan. Cuma beda dengan ramahnya di Indonesia. Kita lewat depan rumah, kita disuruh mampir makan kalau di Indonesia. Tapi kalau di sana enggak. Kalau kita lewat depan rumah ya kita harus sopan. Tapi kalau kita ada kendala, misalkan ada orang tua, misalkan yang keberatan bawa barang, banyak yang bisa ini Pak, yang banyak inisiatif buat bantu bawain barangnya gitu. Jalan 10 menit buat nganterin. Jadi mereka sebenarnya baik, cuma beda bentuknya, beda budayanya dengan Indonesia. Dan sama sekali tidak pernah saya dikenakan dengan rasis atau bagaimanapun di sana. Sangat welcome. Saya orangnya pendiam pas di awal-awal. Mereka yang inisiatif. Nawir, ayo makan siang bareng gitu. Oh iya, baik semua ternyata. Mungkin itu yang saya dapatkan Pak dari Inggris. Thank you, Mas Nawir. Oke. Iya. Dari Rian gimana mungkin Mas Rian di Belanda nih? Ya, kalau di Belanda sebenarnya mereka pinternya gini sih Pak. Jadi hampir semua, jadi Belanda itu kalau yang saya dapat informasinya itu adalah salah satu negara yang paling baik bahasa Inggrisnya sebagai bahasa keduanya. Jadi dia benar-benar orang yang dia habis ngomong bahasa Belanda tuh banyak ho-ho-nya Pak, ha-ho gitu Pak. Langsung switch gitu, dia ngomong bahasa Inggris gitu. Dan itu mulai dari kakek-kakek, nenek-nenek, tukang sampah, pelayan restoran, itu semua bisa bahasa Inggris. Jadi benar-benar nggak ada kendala. Tapi kendalanya kalau kita ingin masuk ke misalnya belajar lebih, misalnya seperti saya ingin mencoba bekerja di sana gitu. Nah mereka memang bisa nih bahasa Inggris, cuman sama kayak orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris mungkin akan lebih enak kalau kita ngobrol pakai bahasa Indonesia kan, mungkin bisa lebih nyambung dan lebih segala macam. Kadang itu jadi penghambat juga Pak, mungkin untuk kuliahnya kita nggak harus belajar bahasa Belanda gitu, tapi pas lulus nyari kerjanya agak susah. Beda sama misalnya kuliah di Jerman gitu. Dia setahu saya harus ada 1 tahun tambahan untuk belajar bahasa dan budaya gitu kan. Jadi banyak banget orang yang udah langsung bisa bahasa Jerman gitu. Itu sih. Terus mungkin untuk perbedaan cara komunikasi dan lain sebagainya, saya setuju banget sih Pak. Sebenarnya nggak bisa benar-benar hal-hal yang ada di sini misalnya berkembang di sini, budaya di sini itu langsung dibawa ke Indonesia, termasuk cara berkomunikasi misalnya kayak directness, tidak basa-basi dan segala macam.
saya ambil petik sari-sarinya aja nih Pak. Jadi dalam bekerja kalau orang sini itu bisa apa ya, selain direct dia bisa memanage waktu dengan baik juga. Di saat main ya main, di saat bekerja ya bekerja gitu. Dan di saat perlu basa-basi ya basa-basi juga, tapi di saat nggak perlu ya kita fokus bekerja. Jadi balik lagi saya sampaikan Indonesia harus selalu punya solusi dan cara yang unik gitu Pak, karena kita memang unik dan ya harus punya solusi sendiri. Itu sih Pak menurut saya. Oke. Menarik. Kurang lebih begitu ya Pak Hari ya. Mungkin dari Mas Ibrahim dari Taiwan juga bisa bagikan sedikit tuh tadi gimana tuh gayanya kalau di Taiwan tuh. Kalau di Taiwan untuk bahasa pengantarnya khusus S1 bahasa pengantarnya wajib untuk bahasa Mandarin. Jadi bahasa Mandarinnya beda dengan bahasa Cina. Mungkin kalau secara tulisan sama, secara tulisan beda. Cuma secara pelafalan dan logat itu sedikit ada perbedaan. Jadi untuk anak S1 wajib, tapi untuk S2 ke atas itu bisa untuk bahasa Inggris. Tapi untuk di kampus saya sendiri, karena kebanyakan rata-rata orang Indonesia dan hampir 85% mahasiswa internasional Indonesia, jadi ketika saya masuk ke kampus, jadi kayak nggak begitu kaget dengan culture budaya. Jadi saya sudah tiba-tiba jarak 1 meter kelihatan orang, ini kayak orang lokal Taiwan. Ternyata setelah saya deketin dia ngomongnya medok Jawa. Jadi kayak oh ternyata di sini banyak orang Jawa ya. Jadi saya bisa berkomunikasi dengan mudah di sana. Iya. Terima kasih Mas Ibrahim sharingnya. Saya juga bagikan sedikit, mungkin kalau di Jepang saya kuliah pengantarnya ini Pak bahasa Inggris, tapi untuk keseharian harus bahasa Jepang. Ya, jadi saya ke Jepang pun kondisinya bahasa Jepang saya masih sangat dasar gitu ya. Tapi ya karena seperti Nawir bilang tadi, karena ada tuntutan gitu ya, akhirnya jadi terbiasa, jadi bisa berbahasa. Itu kemudian jadi skill set tambahan juga Pak, buat kami juga sebagai insan-insan muda. Jadi selain belajar ilmu, belajar juga bahasanya nambah juga. Kurang lebih gitu Pak Hari. Dan kalau orang Jepang, saya rasa nggak usah ditanya lagi ya, orang Jepang attitude-nya seperti apa. Sudah cukup jelas mungkin, tapi yang saya cukup temukan cukup unik adalah ternyata orang Jepang tuh senang basa-basi gitu dan senang memuji. Lalu terima kasih tanggapan-tanggapan dan pertanyaan-pertanyaannya. Di sini masih ada Mas Sofian yang dari tadi tangannya udah pegel nih, udah ngangkat banget nih dari tadi nih. Silakan Mas Sofian, kita beri kesempatan terakhir mungkin. Siap, terima kasih kepada moderator Mas Alex atas kesempatannya. Mohon izin, saya izin bertanya kepada Mas Rian maupun Mas Munawir terkait dengan melanjutkan studi S2 di sana, dan notabene di sini saya dan beberapa rekan saya ini yang tengah masih menyelesaikan program Diploma 4, izin bertanya untuk melanjutkan studi S2 di luar negeri, apakah ada proses penyetaraan pendidikan terkait prosedur dari instansi yang dituju tersebut. Karena yang saya tadi amati dari Mas Munawir ini, beliau menyampaikan beliau itu mengikuti dari program lembaga LPDP. Apakah dari LPDP juga ada persyaratan harus S1 dari suatu instansi tertentu di Indonesia, ataukah dari diploma juga diperkenankan untuk bisa mengikuti program beasiswa hingga ke luar negeri? Mohon izin arahannya dari Mas Rian maupun Mas Munawir. Terima kasih. Baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Sofian. Langsung aja Mas Nawir, silakan. Oke, terima kasih banyak. Ini menurut saya penting ya pertanyaannya. Jadi saya jawab ke LPDP dulu persyaratan. Jadi untuk daftar S2 beasiswa LPDP minimal kita harus memegang ijazah S1 dan juga D4. Jadi yang setelah lulus Mas Sofian ini udah ada ijazah D4-nya bisa langsung tancap gas, langsung daftar kuliah S2-nya. Terus untuk penyetaraan D4 ke saat melanjutkan S2 menurut saya itu tidak ada program tertentu Mas. Jadi pas sampai di sana kalau misalkan memang ada beberapa mata kuliah yang harus diambil menurut kampusnya, bisa jadi SKS-nya ditambah direkomendasikan belajar mata kuliah ini, tapi itu bentuknya opsional, jadi rekomendasi dari kampusnya gitu.
Saya banyak teman yang misalkan dari Polri, TNI lanjut studi di Edinburgh di Scotland, mereka langsung masuk. Jadi lulus dari akademi polisinya masuk akademi transportasi di sana, S2 transportasi. Jadi mereka memang kalau dibilang di bagian sainsnya mungkin mereka agak harus bekerja keras, tapi di bagian lapangannya dan pengalamannya mereka lebih di atas rata-rata peserta kelas yang lainnya. Nah, itu pengalaman yang saya dapatkan di Edinburgh. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, terima kasih Bung Nawir. Dari Bung Rian gimana Bung Rian? Ada perspektif berbeda mungkin? Program penyetaraan itu mungkin bisa beda-beda tiap kampus sih Mas. Karena contohnya misalnya mungkin ini terkait penyetaraan aja ya, bukan terkait misalnya dari D4 gitu. Tapi misalnya ada ya kasarnya D4-nya di sini lah, lulus D4-nya di sini di Belanda gitu, orang Indonesia, dan dia ingin melanjutkan master gitu. Nah, karena D4 di Belanda itu juga cuma 3 tahun, jadi dia memang ada program pre-masternya, namanya program pre-master selama 1 tahun. Ya mungkin itu yang dimaksud dengan penyetaraan gitu. Tapi kalau misalnya Mas ingin mendaftar sebagai lulusan D4, menurut saya udah setara S1 ya. Jadi nggak ada persyaratan khusus gitu. Walaupun itu berbeda-beda tiap universitas, kebutuhan universitas gitu. Gitu sih Mas. Ya. Mungkin sedikit sharing juga kalau di Jepang ini ya. Kita S4 tuh, S4 buset. D4 itu dilihatnya anggapannya seperti S1, setara gitu ya. Jadi nggak masalah untuk teman-teman diploma. Di Jepang itu banyak sekali, justru Jepang tuh gimana ya, saat ini lagi banyaknya membuka kesempatan untuk pelajar-pelajar asing datang. Entah itu setelahnya mau bekerja atau melanjutkan studi, urusan belakangan, tapi kesempatan beasiswanya banyak sekali, dan itu mereka tidak perlu penyetaraan, mereka bisa jelaskan seperti apa setaranya gitu ya, kalau misalnya di Jepang. Kurang lebih begitu ya Mas Sofyan ya. Siap, terima kasih Mas Alexander. Oke. Lalu, sepertinya masih ada satu penanya lagi. Boleh ya Pak Hardin ya, difasilitasi? Baik. Oke. Terima kasih. Jadi kita masih memberikan satu kesempatan penanya untuk Mas Rahadian di sini saya lihat. Boleh langsung Mas dinyalakan kameranya menyampaikan pertanyaannya. Oke, ya. Terima kasih Mas Alex. Terima kasih juga buat Nasibgo sudah mengadakan webinar ini ya. Ya ini kan sebenarnya sebagai stimulan untuk teman-teman kan, untuk teman-teman supaya punya keinginan lebih lah untuk bisa belajar ke luar negeri. Saya sebenarnya mau nanya in reverse gitu ya. Kalau dari Mas Munawir, Mas Rian, sama Mas Ibrahim atau Mas Alex sendiri, stimulan apa sih yang bisa diberikan ke teman-teman ya, ke teman-teman yang sedang berkuliah di luar negeri, agar mereka mau giving back gitu buat build our country back gitu kan. Jadi mau balik ke Indonesia lagi dan mau membangun Indonesia lagi gitu. Ya ini terlepas dari secara pribadi, secara negara atau secara korporasi boleh mungkin dikasih saran. Wah, ini pertanyaan terakhir. Pamungkas banget sepertinya ya. Buset, ini penting kemudian. Karena banyak sekali kita tahu banyak pelajar-pelajar Indonesia yang diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi gitu ya. Entah bidangnya maritim atau bidang lain, tapi setelah selesai malah stay di luar negeri terlalu lama, kemudian lupa pulang gitu ya. Mungkin stay di luar negeri untuk belajar nggak apa-apa ya, tapi cari pengalaman kerja juga sebentar nggak apa-apa, tapi yang penting jangan lupa kembali pulang untuk membangun negara. Ini menarik sekali. Dari Bung Rian dulu deh, kita tembak gimana nih Bung Rian? Mau pulang nggak nih dari Belanda gitu kan? Oke. Ini pertanyaannya ya bisa filosofis juga, karena ini masuknya ke nasionalisme kan, dan ini bisa ke dampak dan penyebabnya itu bisa ke banyak hal, mulai dari bagaimana selama kita sekolah itu kita ditanamkan sifat-sifat atau sisi-sisi nasionalisme misalnya,
atau misalnya bagaimana cara kita bisa cinta sama Indonesia, itu kan bisa beragam banget ya. Dan menurut saya cara tersendirinya itu mungkin apa ya, kita menurut saya ini mungkin konteksnya udah kemana-mana ya. Kita terlalu lama menjadi bangsa yang inferior gitu. Dan menurut saya apa ya, paradigma itu tuh akhirnya mulai masuk ke diri kita sehingga kita jadi merasa inferior atau merasa kita adalah bangsa yang selalu di bawah misalnya karena historis kita lah misalnya. Dan menurut saya caranya ya kita harus pede, harus bisa bilang bahwa saya bisa seperti mereka gitu. Saya bisa bangga lah menjadi Indonesia bisa menjadi besar. Toh potensinya udah mulai terlihat nyata kan. Jadi apa yang dilakukan pemerintah misalnya ini saya menanggapi LPDP ya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Apa yang dilakukan pemerintah dengan memberikan beasiswa yang sangat luar biasa itu ya. Nggak main-main loh nominalnya kalau maksudnya living cost di Belanda itu bisa Anda hidup makmur lah gitu ya dibandingkan beasiswa lainnya gitu. Tapi LPDP pun mungkin sudah memberikan, dulu mungkin nggak ada ya, tapi sekarang sudah memberikan prasyarat untuk harus pulang dengan janji dan segala macam, tapi memang pada akhirnya kadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang sebenarnya pinter cuap-cuap dan tidak cinta banget sama Indonesia gitu, tidak ingin membangun negeri gitu ya. Kalau kayak gitu ya, yang bisa dilakukan ya mungkin LPDP harus bisa lebih tegas, entah itu bagaimana caranya, memberi denda dan segala macam, atau ya kita sebagai orang-orang yang merasa itu uang pajak kita gitu mungkin ya, yang digunakan untuk menimba ilmu ya kita encourage terus lah untuk harusnya Anda memenuhi tanggung jawab Anda, setidaknya yang tertulis lah gitu. Yaitu bisa kemana-mana sih pertanyaan yang kayak gini dan memang menarik banget untuk dibahas, tapi ya balik lagi menurut saya kita harus bisa lepas dari predikat bangsa inferior itu dan kita punya potensi yang besar kok sebenarnya. Percaya aja. Setuju. Mungkin nanti saya juga akan ngasih tanggapan ya. Tapi kita ke Bang Nawir sama Bang Baim dulu nih ya, yang udah pulang gitu ya. Quote and quote udah pulang, jadi bisa sharing nih. Yuk, gimana nih, Bung Nawir, Bung Baim? Iya, saya coba jawab dulu ya. Jadi tadi tuh pertanyaannya stimulan apa yang harus disampaikan atau apa yang harus diperlihatkan ke teman-teman yang studi di luar negeri agar nantinya mereka tertarik atau berpikir untuk pulang gitu. Nah, kalau dari saya sendiri, kalau beasiswa LPDP kita secara moral dan secara profesional kita sudah tanda tangan kontrak, jadi harus kembali ke Indonesia. Kalau tidak, berarti tidak bermoral dan tidak profesional gitu. Dan sangat wajar LPDP untuk menarik balik atau menuntut kembali uangnya seperti itu. Kalau misalkan untuk yang beasiswanya beda atau biaya sendiri, menurut saya kita tidak bisa memaksa juga buat mereka balik. Karena hati nurani orang masing-masing. Ada kebutuhan masing-masing, mungkin ada alasan finansial atau ada alasan karena di Indonesia ada historisnya seperti bagaimana gitu kan. Nah, yang bisa, kalau dari saya sendiri prinsipnya saya yang menjadi contoh buat teman-teman saya gitu. Nah, jadi saat saya mengajak, ayo dong kita balik bangun ini, ya saya sudah melakukan itu gitu. Nah, jadi saya mau perlihatkan kalau ini tuh bisa dilakukan, ini tuh pantas untuk diperjuangkan seperti itu. Dan kalau misalkan nanti kita sudah sebesar Habibie, Pak Rian misalkan sudah seluar biasa Pak Habibie, itu bicara di mata Najwa tuh luar biasa efeknya. Saya nonton kalau misalkan lagi down-downnya, saya nonton mata Najwanya Pak Habibie terbakar lagi gitu. Itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi kalau di tahap sekarang, berikan contoh dan sering ngobrol, kasih insight gitu. Itu dari saya mungkin. Menarik. Terima kasih. Menarik. Terima kasih Bung Nawir. Dari Mas Baim, mungkin ada tanggapan? Kalau dari segi beasiswa yang saya dapat, sebenarnya tidak ada kontrak ya, setelah selesai studi mau kemana itu dibebasin. Jadi kemudian sebelum saya balik Indo, saya mencoba tanya apakah keputusan saya balik Indo juga salah atau benar. Nah, kemudian saya berusaha untuk menanya teman-teman saya yang seangkatan yang udah mau lulus waktu itu. Saya tanya, kamu mau balik Indo apa enggak? Sebenarnya aku pengen balik Indo, tapi masalah finansial yang jadi repot nanti. Ketika aku di sini dapat segini, ketika di Indo nanti kemungkinan mesti lebih rendah. Nah, itu yang jadi masalah utama mereka sih. Tapi enaknya, soalnya banyak perusahaan Cina yang sedang ekspansi di Indonesia. Jadi rata-rata
teman-teman saya ini yang berkeinginan untuk balik ke Indonesia itu rata-rata mereka bekerja mendaftar di perusahaan Taiwan yang akan investasi di Indonesia. Jadi nanti ketika bekerja penempatannya itu di Indonesia dan gajinya itu gaji Taiwan. Jadi itu lebih menjanjikan lagi buat mereka balik. Dan hampir semua teman saya melakukan kayak gitu. Jadi tujuan untuk balik seperti itu. Dan motivasi terbesar setelah saya tanya-tanya juga sama teman saya, itu motivasi terbesar adalah lingkungan dan biaya hidup yang murah. Nah, itu menjadi stimulus yang bagus mungkin buat teman-teman saya yang di sana untuk balik ke Indo. Selain mencari makan halal yang enak dan makanan, rata-rata makan di Taiwan itu hambar, nggak kayak mungkin kalau di Indonesia kan kayak Chinese food itu enak, rasanya gini, ternyata sampai di sana itu nggak ada rasanya sama sekali. Jadi sangat berbeda ketika saya ada di sana dan makan Chinese food di Indo. Itu sangat beda sekali. Jadi itu yang diinginkan oleh teman-teman saya. Jadi itu adalah stimulus mereka untuk balik, seperti itu. Baik, terima kasih tanggapannya Mas Bayu. Mungkin sebagai tanggapan terakhir dari saya juga sebagai untuk menutup sesi kita pada siang sore hari ini. Jadi kalau saya perspektifnya, apakah bagaimana sih menjadi stimulan untuk supaya para pelajar itu bisa kembali pulang? Pertama, sudut pandangnya seperti ini. Kadang tuh memang rumput tetangga lebih hijau ya. Kita ngeliat, wah sepertinya keren banget nih studi ke Eropa, studi ke Inggris, studi kemana. Saya pun juga sebelum berangkat studi perspektif seperti itu. Tapi ketika setelah tiba di Jepang, ternyata, dan ketika saya melihat balik ke Indonesia, ternyata Jepang itu sudah sangat maju, gitu ya. Kemudian proses pertumbuhan dan perkembangannya itu mulai lambat. Kalau kita tengok kembali ke Indonesia ini masih banyak potensinya, gitu ya. Jadi mengapa tidak kita pulang ke Indonesia menjadi talenta yang bisa menjembatani misalnya apa bisnis atau kolaborasi investasi dari Jepang ke Indonesia. Saya melihat perspektif seperti itu dan itu yang juga saya angkat gitu ya, dari skripsi saya, dari riset saya. Kita kembali pulang bisa menjembatani potensi bisnis. Akhirnya jadi kita membangun negara iya, jadi potensi yang kuat iya. Jadi kita tidak perlu bergantung dengan negara-negara lain juga. Gitu ya. Jadi saya melihat Indonesia tuh punya potensinya, karena masih negara berkembang justru potensinya besar. Kita perlu sadar seperti itu. Dan kita juga perlu contoh-contoh seperti ini yang Nawir bilang tadi. Gitu ya. Dan benar kok mungkin kalau kata Nawir, ya tidak senyaman itu mungkin ya untuk dari segi makanan gitu, itu tidak selalu nyaman. Mungkin dari Rian juga bilang dingin gitu ya di Eropa ya. Itu juga kami rasakan hal seperti itu. Ya, bagaimanapun Indonesia rumah kita, ayo kita pulang membangun gitu ya, dan disitulah potensi kita berada. Gitu ya. Jadi kurang lebih begitu tanggapan dari kami dan para narasumber dan juga dari tim teman-teman yang bisa sharing. Terima kasih untuk segala kesempatannya. Akhir kata, saya ingin menutup bahwa sebenarnya talenta-talenta muda Indonesia itu tersebar di seluruh dunia dan kami siap untuk pulang. Gitu ya. Jadi marilah kita membangun, kita bekerja sama, saling bergandeng tangan, tidak saling menunjuk satu sama lain. Jadi sebagai talenta muda, mari kita pulang. Sebagai rekan-rekan di Bumi Pertiwi juga, mari kita bangun Indonesia bersama, beri kesempatan, entah itu riset atau dari segi profesional muda lainnya. Kurang lebih dari saya seperti itu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan yang lainnya. Sekiranya saya mohon maaf, gitu ya, mewakili seluruh rekan MyShipGo. Saya berterima kasih kembali untuk waktunya dari para narasumber. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir untuk mengisi dan memberikan tanggapan dan berdiskusi dalam kegiatan kali ini. Sekiranya setelah ini saya akan kembalikan ke Alif. Mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Alex atas penjelasan yang sangat luar biasa. Sahabat Maritim yang berbahagia, sangat menarik diskusi kita hari ini ya. Terima kasih banyak Kak Rian Alvita dan Kak Munawir Bintang yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi. Semoga paparan dan diskusi kita pada hari ini memberikan manfaat kepada kita semua dan memberi kontribusi untuk kemajuan dunia maritim Indonesia. Forum diskusi ini bisa terlaksana atas inisiatif dari MyShipGo, platform digital untuk supply chain maritim dengan misi ingin mewujudkan langkah maju
mengintegrasikan dan men-streamlinekan proses supply chain di sektor maritim untuk menjadi lebih efektif dan efisien dengan sentuhan teknologi terkini dan terdepan. Oke, selanjutnya mungkin kita akan foto bersama kembali. Bisa di-open juga videonya. Jadi biar kita semua ada kenang-kenangan nih. Oke. Oke, sudah dibuka semua ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi. Mungkin yang belum buka video bisa di-open videonya. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada sahabat maritim semua. Sebelum kita berpisah, sebagai penutup, apabila ada saran, masukan, dan usulan topik dan narasumber, silahkan dapat email ke info@myshipgo.com atau bisa kirim via WhatsApp ke nomor 081990560499. Oke, saya ulangi lagi ya. Untuk apabila ada saran, masukan, dan usulan topik dan narasumber, silahkan email ke info@myshipgo.com atau bisa di WhatsApp ke 0819-056-04999. Oke, selain itu, bagi yang berminat, kami dari penyelenggara menyiapkan sertifikat digital atau e-sertifikat dengan biaya partisipasi sebesar Rp50.000 untuk mahasiswa dan taruna, dan Rp150.000 untuk sahabat maritim selain mahasiswa dan taruna. Bagi peminat, mohon partisipasi tersebut dapat ditransfer ke nomor rekening BCA dengan nomor rekening 6220449007 atas nama PT Solusi Integrasi Maritim. Untuk tanda bukti transfer mohon dikirim melalui email ke info@myshipgo.com dan akan kami kirimkan e-sertifikat tersebut ke alamat email sahabat maritim. Kami juga menyediakan e-sertifikat dari 1 sampai 27 beserta materi dengan partisipasi yang sama untuk taruna mahasiswa dan selain taruna atau mahasiswa. Sebelumnya ada info eksklusif nih untuk sahabat maritim. Jadi Indonesia Maritime Club akan kembali hadir minggu depan, hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021, pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat dengan judul Peran Pelabuhan Hub Internasional untuk Pemulihan Sektor Logistik Nasional dengan narasumber Bapak Akbar Johan, Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudra, lalu narasumber kedua yaitu Bapak Teguh Basuseto, Ketua Bidang Peti Kemas Luar Negeri DPP INSA atau Indonesia National Ship Owners Association, dan narasumber ketiga Bapak Setiadi, Chairman Supply Chain Indonesia. Bagi sahabat maritim yang berminat untuk bergabung, pendaftaran dapat melalui link bit.ly/myshipgo_emc29 atau WhatsApp ke 081905604999. Perlu diingat sahabat maritim, pendaftaran IMC akan selalu gratis atau free dan terbuka untuk semua untuk join dengan melakukan registrasi. Kami mengapresiasi dan berterima kasih pada pahlawan dan pejuang kesehatan, baik itu dokter, suster, dan nakes lainnya yang berada di garda terdepan untuk bekerja keras dalam menanggulangi virus COVID-19. Sampai bertemu lagi di Indonesia Maritime Club seri dengan topik yang menarik dan para narasumber yang kredibel tentunya. Stay safe and healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore.